Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing-puing. Letaknya dekat dengan kota Napoli, Italia. Cerita tentang Pompei begitu melegenda. Kota yang subur dan makmur tiba-tiba luluh lantak oleh letusan maha dahsyat dari Gunung Vesuvius saat semua penduduknya sedang berpesta pora. Tidak ada yang selamat. Kota dan semua penduduknya terkubur dalam abu selama ribuan tahun. Kota Pompei dulunya adalah pusat kemaksiatan dan kemungkaran yang dipenuhi oleh lokasi persinahan serta prostitusi. Pada saat penggalian tahun 1748, ditemukan banyak jasad manusia dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose yang erotis. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung tonton aja video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk mengikuti kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Pompei merupakan salah satu kota Romawi kuno di Campania, Italia. Penduduknya merupakan keturunan Neolitik Campania yang menggunakan bahasa Oscan sebagai bahasa utamanya. Pompei pertama kali dituliskan dalam sejarah pada tahun 310 sebelum Masehi, tepatnya saat Perang Samnite kedua terjadi. Setelah itu, Pompei diubah menjadi kota dengan arsitektur megah dengan keberagaman karya seninya. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi seperti perdagangan juga mulai dilakukan oleh warga Pompei. Sebelum runtuh akibat letusan Vesuvius, Pompei sudah lebih dahulu ditimpa bencana gempa bumi pada tahun 62 Masehi. Banyak bangunan runtuh, kerusakan parah juga terjadi di kota tersebut. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat kota Pompei megah kembali pasca gempa tersebut. Setelah itu, selama bertahun-tahun, Pompei dibangun kembali dengan lebih megah, indah, dan lebih maju. Sayangnya, semua usaha untuk membangkitkan kembali kota Pompei itu hanya bertahan selama 17 tahun. Pompei hancur oleh letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Gumpalan abu, batu apung, serta material letusan gas vulkanik Gunung Vesuvius yang sangat panas terlontarkan ke langit. Letusan kala itu bahkan bisa disaksikan oleh orang yang berada ratusan mil dari kota Pompei. Siang itu, kota Pompei yang mulanya disinari terik matahari dalam sekejap menjadi gelap gulita karena serbuan awan gelap aliran piroklastik atau awan gas yang sangat panas. Dan keesokan harinya, kota Pompei telah terkubur jutaan ton abu vulkanik. Diperkirakan total korban jiwa saat itu mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Bukan karena lava dan abu vulkanik, kematian penduduk Pompei dan sekitarnya disebabkan oleh aliran piroklastik, campuran gas panas dan debris bersuhu mencapai 1000 derajat Celcius yang bergerak dengan kecepatan hingga 700 km per jam. Meskipun sebagian besar berupa gas panas, aliran ini bergerak cepat karena menuruni gunung berapi selayaknya tanah longsor. Aliran ini terbentuk ketika erupsi meningkatkan suhu udara di sekitar dengan sangat cepat. Setelah erupsi tidak mampu meningkatkan suhu udara lagi, massa udara bergerak menuruni leher gunung lalu menyebar. Dengan kata lain, adegan orang-orang berlarian dengan panik yang Anda saksikan dalam film tidaklah benar. Mereka tidak punya kesempatan sedikit pun untuk panik. Begitu mereka melihat aliran piroklastik, semuanya sudah terlambat. Mereka hampir mati seketika oleh panas dari gelombang piroklastik. Aliran dangkal dari gelombang tersebut sudah cukup untuk menaikkan suhu udara menjadi sekitar 300 derajat Celcius, yang bisa membunuh orang dalam sekejap. Sebagian besar dari mereka akan terjerembab begitu mengambil setengah langkah
dan kulit mereka akan terpanggang seketika. Pompei berjarak sekitar 8 km dari Gunung Vesuvius. Artinya, penduduknya punya waktu paling lama sekitar 50 detik untuk menyelamatkan diri, yang mana itu adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Para ilmuwan percaya bahwa itulah yang memungkinkan pose para korban dan menjelaskan postur yang berkerut dari beberapa dari mereka. Jasad mereka kemudian ditutup, baik dengan cepat atau lambat, oleh batu apung, abu, serta puing-puing. Lava yang dihasilkan dari erupsi Gunung Vesuvius sangat sedikit. Yang banyak ialah abu vulkanis. Abu tersebut kemudian mengubur Pompei, kota mati yang dipenuhi dengan jasad tidak bernyawa, dan ironisnya mengawetkannya. Selama ratusan tahun kemudian, mayoritas penduduk di daerah sana bahkan tidak menyadari keberadaan kota itu. Padahal catatan peristiwa erupsi telah dibukukan tidak lama setelah bencana itu terjadi. Dan dari sanalah arkeologis mendapatkan petunjuk dan menemukan kota itu lagi. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa meter, menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Pada tahun 1748, Pompei ditemukan saat sekelompok penjelajah mencari timbunan artefak kuno di Campania. Kini Pompei masuk dalam jajaran situs warisan dunia UNESCO. Pada saat penggalian tahun 1748 itu pula, ditemukan berbagai pose erotis. Raja Prancis I yang menghadiri pameran koleksi temuan dari Pompei pada tahun 1819 menjadi marah ketika melihat koleksi yang dianggap mesum kala itu. Ia pun memerintahkan barang-barang erotis dipindah di museum lain yang hanya bisa diakses para ilmuwan. Para arkeologis menemukan phallus atau bentuk kelamin jantan, yaitu dekorasi yang umum di kota sebagai perlambang keberuntungan. Simbol tersebut dilukis di banyak tempat, seperti rumah, jalanan, serta pasar. Bahkan para arkeolog berhasil menemukan tempat prostitusi yang dipenuhi fresko erotus serta pasung berpose mesum yang menggambarkan betapa bebas gaya hidup penghuninya. Lupanare atau Lupanar adalah rumah bordil paling terkenal di reruntuhan Pompei. Bangunan itu terletak sekitar 2 blok dari alun-alun di pusat kota, di persimpangan Vico del Lupanare dan Vico del Balcone Pensile. Lupanare berupa bangunan berlantai 2 yang didirikan beberapa tahun setelah gempa bumi pada tahun 62 Masehi menimpa Pompei. Gedung batu itu memiliki 10 kamar, 5 di lantai bawah dan sisanya di loteng yang kondisinya jauh lebih baik dari lantai bawah. Pada bagian dalam tembok bangunan tersebut dipenuhi gambar pornografi. Dalam catatan arkeolog Profesor Thomas McKean, prostitusi di Pompei benar-benar terstruktur rapi. Pompei memiliki setidaknya 41 rumah bordil komersial yang tersebar di seantero kota. Masing-masing memiliki fasilitas andalan dengan variasi layanan erotis, mulai dari teater tanpa busana, mandi kucing, hingga layanan dansa. Amfiteater Pompei yang megah tak jarang pula menawarkan atraksi tarian tanpa busana. Pemusnahan kota Pompei dari muka bumi bukan tanpa maksud. Dari catatan sejarah, kota Pompei adalah pusat kemaksiatan dan kemungkaran yang dipenuhi oleh lokasi persinahan serta prostitusi. Kala itu, penduduk Pompei sering melakukan tradisi pesta dan pergelutan yang syarat akan kekerasan. Kegiatan erotis homo maupun hetero subur di kota ini. Salah satu prasasti yang ditemukan di situs penggalian Pompei berhasil diterjemahkan pada tahun 2017 lalu.
Prasasti itu mendeskripsikan pesta besar bagi seorang pemuda kaya yang akan menginjak usia dewasa. Pesta tersebut menjamu 6.840 tamu dengan pertunjukan pertarungan 416 gladiator yang bertarung hingga mati tanpa henti selama beberapa hari. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan berbagai macam pose. Sebagian besar jasad yang terawetkan ditemukan dalam kondisi sedang melakukan berbagai aktivitas. Terdapat satu keluarga yang terawetkan saat sedang menyantap makanan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penemuan jasad yang posisinya terlihat seperti melakukan aktivitas hubungan intim. Beberapa pasangan memiliki jenis kelamin sama. Sebagian lagi pasangan pria dan wanita di bawah umur. Ekspresi yang ditunjukkan oleh setiap jasad berbeda-beda. Sebagian berseri-seri, namun lebih banyak yang seperti terkejut. Seolah bencana dahsyat dari Gunung Vesuvius datang secara tiba-tiba dalam sekejap mata. Peristiwa penghancuran Pompei dianggap sebagai asap dari Tuhan karena sangat mirip dengan kisah kehancuran kaum-kaum ingkar yang ada dalam kitab suci Al-Quran, Injil, dan Taurat pada agama-agama Samawi. Demikian kisah dari kota Pompei yang sedemikian maju, namun tidak diimbangi dengan adab yang baik, yang akhirnya musnah hanya dalam semalam. Mengerikan bukan? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.